Selamat datang di Merajut Nusa, tempat Anda menemukan konten inspiratif dan edukatif bagi peningkatan mutu pendidikan. Baik, selamat datang di Merajut Nusa. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan mencoba melihat pembaruan apa saja yang terjadi di rapor pendidikan Satuan Pendidikan di tahun 2025 ini. Seperti biasa, teman-teman pertama kali masuk saja ke lamannya platform rapor pendidikan, ada di rapor pendidikan Dikdasmen ya. Dikdasmen.go.id. Oke. Nah, sebelum teman-teman login, teman-teman bisa lihat dulu pembaruan apa saja yang ada di rapor pendidikan yang bisa dilihat pada bagian atas ini ya. Data unduhan dan indikator rapor pendidikan sudah diperbarui, ada informasinya. Ini ada linknya. Kalau kita klik, coba kita klik, akan terlihat pembaruan apa saja yang ada di rapor pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, pembaruan terakhir terjadi pada bulan Maret 2025. Detail pembaruannya kalau kita lihat di sini ada perubahan akar masalah di level 2 pada rapor pendidikan untuk jenjang PAUD. Jadi yang berubah itu di jenjang PAUD ya, teman-teman semua. Dimana sebelumnya untuk indikator E5 kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan dan partisipatif, kemudian sesudah perubahan sudah dipasangkan untuk indikator E5 kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan dan partisipatif. Akar masalahnya akan ada pada indikator level 2-nya, yaitu visi misi satuan pendidikan, kemudian pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, dan dukungan untuk refleksi pendidik. Nah, ini beberapa perubahan yang terjadi di satuan pendidikan. Baik, selanjutnya kita coba lihat untuk di tingkat pemerintah daerah. Di rapor pendidikan pemerintah daerah, cara aksesnya sama ya teman-teman ya. Di sini ini ada menu pemerintah daerah, jadi nggak perlu login. Kita lihat dulu pembaruan apa yang ada. Baik, ini kita lihat. Jadi di rapor pendidikan pemerintah daerah ini sudah terjadi pembaruan, di mana ada beberapa pembaruan yang terjadi di sini. Kalau kita lihat yang pertama di sini terdapat indikator masalah prioritas baru, yaitu pemenuhan gizi peserta didik pada indikator prioritas B11. Ini terkait dengan APS 16 sampai 18. Kemudian di B14 di mana APS 4 sampai 18 untuk penyandang disabilitas. Kemudian di indikator kemampuan literasi. Kemudian dari indikator A2 kemampuan numerasi. Itu pembaruannya. Selain itu terdapat juga indikator masalah prioritas baru pada karakter peserta didik ya. Nah, di sini pada fokusnya pada indikator prioritas untuk iklim kebinekaan, kemudian iklim keamanan satuan pendidikan, dan iklim inklusivitas. Nanti bisa sambil dicek juga ya teman-teman di rapor pendidikan daerahnya. Nah, selain itu kalau kita lihat di sini terdapat akar masalah baru, yaitu di pemenuhan pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan, penugasan guru sebagai kepala sekolah atau pendamping satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan, kemudian pemenuhan gizi peserta didik. Nah, ini ada pada indikator prioritas A1 kemampuan literasi dan A2 kemampuan numerasi. Next, kita lihat juga di pembaruan ini terdapat
akar masalah baru pada pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait keamanan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik. Nah, ini ada di indikator prioritas D4 keamanan sekolah. Next, ada juga akar masalah baru yaitu pada pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya. Nah, pembaruan ini ada di indikator D4, ada di indikator iklim keamanan sekolah. Ini kodenya sepertinya kurang pas ini. Ini iklim kebinekaan harusnya D8 ya. Kemudian iklim inklusivitas ini di D10. Jadi di iklim inklusivitas ada akar masalah baru. Akar masalahnya pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait inklusivitas untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif terutama terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa. Nah, ini ada pada indikator prioritas D10 ini ya harusnya iklim inklusivitas. Kemudian ada juga akar masalah baru yaitu pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan, penugasan guru sebagai kepala sekolah atau pendamping satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan, pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait keamanan untuk menjaga perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik. Pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait kebinekaan untuk menjaga diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya. Pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait inklusivitas untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif terutama terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas, dan berbakat istimewa. Ini bisa teman-teman lihat di indikator prioritas APS 718 kesetaraan ya. Selanjutnya kita lihat juga pada akar masalah baru yang berkaitan dengan pemenuhan gizi peserta didik. Nah, ini ada pada indikator prioritas B11, APS 1618, B14, APS 418 penyandang disabilitas, B10 angka partisipasi sekolah 5 sampai 6 tahun, kemudian di B13 APS 7 sampai 15, B15 APS 7 sampai 18 kesetaraan ya, teman-teman. Nah, kemudian akar masalah baru pada ada juga akar masalah baru pada karakter peserta didik pada indikator prioritas D4 iklim keamanan, D8 iklim kebinekaan, dan D10 iklim inklusivitas. Kemudian ada juga akar masalah baru yaitu karakter peserta didik, pemenuhan gizi peserta didik pada indikator prioritas peningkatan proporsi jumlah PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B. Nah, itu beberapa perubahan teman-teman yang terjadi pada periode Maret 2025 baik untuk tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat pemerintah daerah. Terus selanjutnya di video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang rapor pendidikan, bagaimana memanfaatkan rapor pendidikan di tingkat satuan pendidikan maupun di pemerintah daerah. Sebentar itu dulu, diskusi kita lanjutkan di kolom komen teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share supaya kita tetap terus menjalin komunikasi.